Assalamualaikum, selamat datang lagi nih di YouTube channelnya Mama Satrio. Apa kabarnya? Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada, dan yang lagi sakit semoga cepat sembuh biar bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan komennya ya, biar aku jadi tambah semangat untuk bikin konten-konten. Dan semoga video aku bisa menjadi semangat kalian untuk beraktivitas nih kalau lagi mager ya. Dan ini aku awali kegiatan aku untuk merapikan seluruh bagian rumah aku itu dengan mencuci-cuci dulu bagian kamar mandi biar bersih, biar enak ya nanti kalau ngambil-ngambil air. Dan seperti biasa, pancuran air tidak boleh mati biar enak nih nyuci-nyucinya, air dan airnya tidak kehabisan gitu ya, karena air sangat penting di dalam rumah. Ya, seperti yang kita ketahui, air selalu berfungsi untuk segala macamnya, apalagi kalau kita punya anak kecil dan dia itu kalau siang tidak pakai pampers dan sudah dipastikan kalau lagi BAB atau kencing, yang sering itu kencing ya, pasti membutuhkan air yang banyak. Dan ini aku nyobain pakai lipstick nude, warna nude ya lipstiknya, malah pucat ke orang tipes nih. Ya, seperti biasa ibu-ibu kalau beli lipstick coba-coba gitu ya, biar tetap terlihat muda gitu walaupun umurnya sudah tua. Nah, ini sudah selesai cuci-cucinya nih, tapi tidak langsung aku taruh dulu karena nanti mau ngeberesin bagian atas meja dulu ya. Jadi ini aku taruh dulu di depan pintu seperti biasa, baru kita beres-beres bagian meja karena sudah harus diperhatikan alias sudah berdebu dan sudah kotor, jadi harus dibersihkan. Untuk bagian panci ini memang harus ekstra dicucinya ya, karena habis bikin rawon kemarin nyobain buat anak aku dan ternyata si gundul aku itu tidak mau makan sama sekali. Ya sudah, jadi emaknya itu kan habisin. Nah, ini sudah selesai nyucinya, lanjut lagi aku mau ngambil kain basah sama dikasih sabun sedikit untuk ngelap-ngelap ini bagian mejikom juga biar nggak kotor. Dan juga seperti biasanya bagian meja-meja ini kita lap-lap karena banyak sisa-sisa bekas nasi kering-kering dan juga debu-debu. Bukan cuma debu, terkadang juga itu kotoran-kotoran dari cicak, karena di rumah aku banyak cicaknya. Dan juga tidak bisa sembarangan ya, misalnya habis minyak goreng atau segala macam itu harus ditutup. Kalau tidak, tidak bakal bisa dipakai lagi, apalagi kalau masih baru, sayang banget ya. Udah selesai, ini aku lap-lapnya. Jadi lanjut lagi buat ngeberesin ini cucian aku kemarin juga belum aku taruh-taruh ya. Ya seperti itu, kalau kita mager pasti belum rapi gitu ya, belum rapi sepenuhnya. Tapi nggak apa-apa, yang penting itu sudah dicuci. Jadi ini bagian piring-piring segala macam itu tidak berjamur, tidak berkerak, dan tidak ada yang basi gitu. Yang penting tuh sudah bersih. Dan karena ini cucian kemarin jadi sudah kering semua, jadi ini aku taruh, masukin ke dalam penyimpanan yang ada di bawah meja ini. Ini random banget ya, di bawah meja ini nggak rapi sama sekali, tapi nggak apa-apa. Yang penting-pentingnya aja itu bakal aku taruh di atas meja sini. Dan karena aku punya anak kecil, jadi serba apa-apa aku usahain untuk yang bagian plastik-plastik yang aku pakai ya, biar nggak pecah. Tapi untuk bagian gelas tetap pakai yang kaca, karena kalau pakai yang gelas yang berwarna biru itu rada kebesaran buat anak aku. Dia sedikit tidak suka pakai yang itu, jadi tetap pakai yang kaca. Yang penting tidak dia banting ya. Sama yang piring-piring ini sering dipakai, jadi aku pakai yang plastik biar aman. Karena biasanya kalau anak aku habis makan jajan atau segala macam itu, dia aku suruh taruh sendiri piring untuk ke kamar mandi biar terbiasa untuk mengerjakan pekerjaan rumah ya. Walaupun anak laki-laki tetap harus bantuin mamanya juga ya. Aku ajarin buat ngeberesin rumah.
Sudah selesai masukin semua barang-barang yang sudah aku cuci tadi, lanjut lagi buat sapu-sapu, dan ini sangat kotor lantainya. Dan sudah waktunya juga ini bagian rumah ini harus disikat-sikat semua, karena ya seperti yang kalian tahu ya, aku punya ayam yang dibebaskan, yang alias tuh kalau ayam tuh bisa masuk-masuk dan bisa berak-berak juga ya di lantai-lantai ini. Jadi sudah waktunya untuk disikat, dibersihkan pakai air sabun ya nanti. Sebelum kita sikat-sikat, kita bersih-bersih bagian lantai ini, kita sapuin dulu biar enak bersihinnya gitu. Nanti kalau disiram-siram kan air lantainya tuh nggak kotor-kotor banget gitu, nggak ada sampah-sampahnya. Nah, udah selesai bagian sapu-sapu, ini lanjut lagi buat nyikatin bagian sini ya, karena ini nih sering diinjak-injak sama ayam. Dan kaki-kaki ayam tuh kan bekas dari pecaran segala macem tuh ya, comberan segala macem. Jadi ini harus disikat-sikat ekstra, dibersihin. Dan juga terkadang ini bekas sisa-sisa entah minyak tumpah atau segala macam. Jadi ini aku sikat-sikat aja pakai air sabun, dan aku tidak lihat sama sekali kalau di situ ada kelabang lewat. Waktu bikin video aku nggak lihat, dan waktu ngedit ini baru aku lihat nih waktu voice note-nya suara ya. Ya seperti inilah kalau kita punya rumah kayu dan bagian pinggir-pinggirnya itu lembab atau bagian tanah itu lembab, pasti banyak binatang-binatang melata atau segala macam. Untung aja ular nggak pernah masuk ya. Aman, kecuali waktu banjir gitu, itu paling yang kemasukan ular tuh cuma bagian kamar mandi, dan itu bukan ular yang berbisa, cuma ular air biasa gitu. Itu juga tidak besar bagiannya, anak-anaknya doang gitu yang masuk ke rumah. Nah ini sudah selesai sikat-sikatnya, ini aku siram-siram lagi biar kotorannya hilang-hilang. Dan ini yang nukangin rumah ini bukan tukang ya, kemarin alias suami aku sama saudaranya. Jadi ini bagian lantai ini benar-benar tidak karuan ratanya. Ada bagian cekungan di sini, jadi harus dibantu, harus dibuang-buang. Kalau tidak dia akan menggenang ya, nggak bakal surut gitu airnya. Nah waktu aku mau ngebuang-buang ya air ini, aku kaget ya. Aku lihat ada kelabang lagi di situ. Untung aja kecil ya kelabang di sini. Aku pernah di Muara Tewah itu kelabangnya besar banget, dan dibawa kucing aku lagi. Aku takut banget. Walaupun takut, aku tetap berani ya. Takut berani gitu. Ya walaupun termasuk suka nyiksa binatang, alis kalau binatang-binatang bahaya tuh memang aku matiin ya. Udah selesai bagian depan situ, nih lanjut lagi bagian di sini. Ini rencananya nanti kalau aku rajin-rajin banget ini bagian karpet yang sudah tidak pantas ini nanti aku koyak-koyak, alias aku buang semua. Nanti kalau ada uangnya baru beli yang baru. Karena kenapa? Kalau tidak pakai karpet itu alergiku meronta-ronta. Dan ini pun aneh ya, kadang orang kalau nggak mandi tuh gatal-gatal, tapi beda sama aku. Waktu aku mandi gitu udah bentol-bentol semua, karena memang kulitnya nggak tahan dingin ya, seperti itu. Biasanya habis selesai ngerjain air semua yang tergantung pakai air, pokoknya apapun yang pakai air, biasanya aku langsung ganti pakaian yang kering, dan langsung menghangatkan diri di bawah selimut biar nggak gatal-gatal banget gitu badannya. Dan gatal-gatalnya tuh cuma di daerah tertentu, bagian paha sama kaki itu yang parah banget, kayak gatalnya tuh seperti karena ulat bulu gitu, gatal bengkak-bengkak gitu. Tapi kalau bagian tangan itu hanya di bagian siku-siku doang kalau yang gatal-gatalnya tuh. Nah, udah selesai nih, lanjut lagi buat ngecuciin pakaian aku yang sudah banyak. Ya seperti itulah kalau pakaian anak aku kan, dia nggak pakai pampers jadi sering kencing. Jadi apalagi kalau dia banyak minum sering kencing, jadi banyak juga nih cuciannya.
Dan ini aku kucak-kucak dan kalau terlihat kotor banget gitu alias atau bekas anak aku main-main di luar di tanah gitu kan, biasanya tiap pagi tuh aku jemuran sama anak aku di luar gitu, dia main tanah gitu, jadi itu kan kotor banget ya, jadi harus disikat-sikat. Tapi kalau enggak cuma bagian bekas celana bekas kencing doang atau cuma di dalam rumah itu aku cuma pakai kucek-kucek gitu doang ya, karena tidak terlalu kotor. Dan aku lihat-lihat bagian luar rumah dan kayaknya sepertinya mendung-mendung, entah itu bakal hujan atau enggak nantinya, tapi mau nggak mau ini aku jemur di dalam rumah di atas sini. Aku bikin jemuran ya biar kalau musim hujan atau segala macam aku masih tetap bisa cuci-cuci walaupun lama banget keringnya. Sebenarnya rumah yang bagian depan yang belum bisa ditempatin itu bisa tuh buat ngejemur-jemur, tapi seperti itu namanya mama-mama mager. Nanti kalau udah kering kelupaan kalau di situ ada jemur pakaian ya, karena memang jarang banget main-main ke dalam situ. Jadi aku bikin jemuran di atas kamar mandi ini biar enak gitu. Nah, sebenarnya aku juga banyak cucian untuk bagian lap-lap karena anak aku kalau kencing aku lap dulu pakai lap-lap yang kering gitu, baru aku lap pakai air sabun. Tapi karena nggak ada tempatnya masih, jadi bagian lap-lap itu gantian, mungkin besok atau besoknya lagi baru aku cuci. Yang penting aku rapiin di kamar mandi ini, nggak sembarangan naruh ya, biar nggak kotor ke mana-mana gitu. Nah, ini aku bilas-bilas. Makanya itu kalau aku ngerjain apapun yang merluin air, aku nggak bisa tuh namanya airnya mati, harus ngalir terus gitu. Jadi nggak kehabisan air. Kita kan nggak tahu nanti mati lampu kapan atau mesinnya rusak kapan gitu kan, itu pasti ada tuh saat-saat seperti itu. Kalau kita tidak nyetok air duluan nanti susah. Nah, udah selesai, ini aku lanjut lagi buat ngerapiin bagian kamar. Ini sebenarnya waktunya sudah buat nyuci-nyuci bagian selimut-selimut ya, tapi nggak aku kerjain karena yang aku bilang tadi di luar itu sebenarnya sudah mendung-mendung, aku nggak tahu bakal hujan atau enggak. Biasanya walaupun mendung seharian itu nggak bakal hujan, atau panas seharian tuh bisa mendadak hujan deras gitu. Jadi karena cuma ada satu selimut ini doang, jadi aku tunggu-tunggu waktu yang ngepas gitu buat nyuci bagian selimut. Kan nggak pakai mesin cuci atau nggak pakai mesin pengering ya, jadi bakal lama banget tuh ngeringin selimutnya karena selimutnya selimut bulu yang tebal. Dan ini sekalian ngerapiin bagian spray-spray dan juga tilam ya, karena nggak tahu juga ini tilamnya suka melorot-melorot ke samping-samping karena main-main sama anak aku, dan juga spraynya juga begitu. Dan ini juga kaki anak aku tuh biasanya kotor naik-naik ke tilam sini, jadi aku kibas-kibas pakai sapu lidi. Nah, udah selesai, lanjut lagi buat ngesapuin bagian lantai-lantai ya, apalagi di bawah-bawah tilam gini ya, biasanya itu terselip-selip kotor-kotoran segala macam. Udah selesai, itu aku ngerapiin mainan anak aku lagi, dan juga ini bekas air tadi malam. Ini sekalian aku sapu-sapu bagian ruang tamu ya, karena aku belum ada nyapu dari tadi pagi, nungguin anak aku bangun. Soalnya aku mau ngerjain, takutnya dia bangun nangis-nangis gitu, jadi aku tungguin dia sampai bangun yang bener-bener bangun gitu, baru aku ngerjain ini rapi-rapi rumah lagi dan ngerapiin bagian karpet aku yang sudah tidak karuan bentuk karena ini lantainya tidak rata, ada papan yang gapuk-gapuk juga dan papannya tidak rata, jadi ya sering memakan namanya karpet plastik kayak gini ya. Kita sabarin aja, nanti kalau ada uang lebih kita bakal renov ini bagian rumah, semoga aja ya secepatnya.
Dan aku tidak mengeluh bagaimanapun bentuk rumahnya dan keadaan rumahnya seperti apa. Yang penting itu kita happy gitu ya, yang ada di dalam rumah tuh happy, senang dan tidak punya masalah apa-apa, itu baru menyenangkan. Percuma kalau kita punya rumah gedongan tapi banyak masalah, ya kan? Tetap disyukurin apapun yang keadaannya di rumah ini. Yang penting itu kita punya rumah, tempat untuk berteduh, mau itu mau nyewa ataupun seperti aku masih numpang sama mertua, masih tinggal bareng sama mertua ya, belum punya rumah sendiri. Dan udah selesai, ini aku lanjut lagi ngelap-ngelap lantai yang kotor banget, karena kalau malam itu rumah aku selalu kedatangan tamu ya, tamu yang tidak diundang, alias tamu yang terkadang yang sering banget itu yang nggak tahu diri. Kalau masuk tamu si belang 2 ya, hitam putih, itu si cowok itu. Atau tetangga sebelah juga masuk si belang 3. Dan juga belum lagi bagian anak cewek aku, anak bulu aku ya. Alias kucing-kucing tuh banyak yang masuk, entah kucing warna hitam, warna belang kuning tuh segala macem, jadi kejiplak-jiplak semua tuh kakinya di dalam rumah ini. Makanya tuh kelihatan banget tuh air sabunnya sampai kotor kayak gitu. Dan ini aku terpleset terus ya, karena tadi kebanyakan ngasih sabun. Makanya ini aku sambil ngomongin anak aku, jangan turun dulu sampai air lantainya kering gitu, nggak boleh turun, main-main ditilam aja dulu. Nah, cukup sampai di sini aja ya kegiatan aku hari ini, tidak terlalu banyak, dan semoga bisa membuat mood booster buat kalian ya. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye bye.